Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9. Ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Oke anak-anak, jangan lupa selalu diambil bukunya. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang hewan-hewan penghasil listrik. Anak-anak bisa lihat di halaman 184. Hewan-hewan penghasil listrik. Seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menganggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan sebagai navigasi. Pada umumnya arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, tetapi beberapa hewan diberi keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat tinggi. Hewan apa saja itu, Bu? Yang pertama, ikan belalai gajah. Kita lihat gambarnya di sini. Ini adalah ikan belalai gajah. Runcing ini ya. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang, menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplak pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplak merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan menghasilkan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah ini dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi, dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predatornya atau mangsanya. Nah, yang kedua, ikan pari listrik. Ikan pari listrik kita lihat gambarnya di sini, bentuknya lebar ya. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari ini mampu menghasilkan listrik hingga 220 volt. Tegangan listrik 220 volt, masih ingat ya? Jadi kayak listrik di rumah-rumah kita. Nah, sekarang yang ketiga, hiu kepala martil. Nah, ini gambarnya hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil ini mampu menerima sinyal listrik hingga 1,5 miliar volt. Besar banget ya. Untuk apa? Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik ini untuk mengetahui letak mangsanya di bawah pasir, untuk tahu mangsanya di mana. Terus selain itu, dia bisa mendeteksi keberadaan predatornya, juga untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan medan magnet bumi. Terus hewan yang keempat adalah echidna. Nah ini ya, kayak landai gambarnya, mulutnya luncing. Echidna memiliki moncong yang memanjang yang berfungsi
pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga, jadi cari mangsa. Elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk mengantarkan listrik, jadi dibasahi air. Nah, hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor itu berada di perairan, jadi basahi air untuk mengantarkan listrik. Berikutnya belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik, nah ini gambar belut listrik, warnanya gambar ini biru ya. Belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Dan besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan oleh belut listrik ini diyakini dia bisa menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Berbahaya ya. Terus yang terakhir, lele listrik. Ini gambarnya kayak lele biasa ya, kayak ikan lele, tapi dia menghasilkan listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan menghasilkan listrik hingga 350 volt. 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan lele listrik ini sama ya, 350 volt itu kayak kita menyalakan komputer selama 45 menit. Jadi beda potensial yang dihasilkan oleh lele listrik ini sangat besar, sampai 350 volt. Nah, oke anak-anak, itu adalah hewan-hewan penghasil listrik. Sekalian kita lihat penggunaan listrik statis dalam teknologi itu apa. Yang pertama, pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Daerah pabrik ini cerobong asap dengan pengendap elektrostatis. Ini cerobong pabrik mengeluarkan asap, dan ini adalah skema pengendap elektrostatisnya. Nah, kita lihat pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar dari cerobong asap pabrik ini agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan pelat logam yang bermuatan positif. Kita lihat di sini. Di gambar ini adalah insulatornya. Nah, ini ada positif negatif. Ini asap kotornya masuk, yang keluar adalah asap bersihnya. Di sini ada pemberat yang kotoran keluarnya lewat sini. Oke anak-anak, berikutnya, pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Setelah itu, pelat logam yang bermuatan positif tadi akan menarik partikel-partikel yang bermuatan negatif sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. Jadi pelat yang positif itu menarik partikel yang negatif. Nah, oke, yang berikutnya adalah pengecatan mobil. Pada proses pengecatan mobil ini dilihat ya, ini gambar pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik karena dia bergesekan dengan mulut pipa. Pada saat pengecatan mobil,
Butiran cat mobil tadi akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Jadi butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil. Apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan catnya, sehingga tarik-menarik dan pengecatan mobil dapat dilakukan dengan baik. Yang terakhir, ini adalah mesin fotokopi. Selain menerapkan konsep optik, jadi cahaya itu yang optik di mesin fotokopinya, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Di bagian mana? Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah pada bagian tunernya atau tempat bubuk hitam tinta halusnya itu. Tuner itu sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas dan bisa menghasilkan fotokopi yang bagus. Oke anak-anak, ini adalah materi listrik statis. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.